guys, Assalamualaikum, welcome back. Halo guys, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, ini video pertama kali aku di YouTube. Kenalin, nama aku Ambar dari Universitas Negeri Semarang, jurusan akuntansi. Nah, buat kalian adik-adik yang berminat di jurusan akuntansi atau kalian yang memang suka di bidang akuntansi, di bidang hitung-menghitung, kali ini aku mau berbagi ilmu sama kalian tentang akuntansi, tapi bukan tentang hitung-menghitung, bukan tentang debit dan kredit, dan juga bukan tentang balance dan gak balance. Nah, terus apa nih? Kok bukan tentang semua itu? Nah, kali ini aku mau berbagi ilmu sama kalian tentang auditing. Nah, mungkin kalau orang yang memang berkecimpung di dunia auditing atau mahasiswa yang sekarang sedang menempuh di jurusan akuntansi mungkin udah nggak awam lagi ya sama kata-kata auditing. Tapi buat kalian yang belum tahu apaan sih auditing, terus hubungannya apa dong sama akuntansi, aku mau ngasih tahu sedikit penjelasan tentang apa sih auditing itu, terus apa dong hubungannya sama akuntansi. Nah, jadi dalam akuntansi itu terdapat proses pencatatan, pengklasifikasian, dan juga peringkasan kejadian ekonomi yang terjadi untuk menyediakan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Terus hubungannya apa dong sama auditing? Jadi untuk menambah keyakinan berbagai pihak pemakai informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, perlukan adanya pihak yang independen. Dalam hal ini itu disebut sebagai auditor untuk menentukan tingkat kewajaran informasi yang disajikan itu tadi. Jadi auditing di sini yaitu untuk menentukan apakah informasi yang disajikan dengan benar mencerminkan tentang peristiwa ekonomi yang terjadi selama periode akuntansi. Nah, jadi itu tadi sepenggal penjelasan tentang auditing dan juga akuntansi. Nah, terus sekarang kakak mau ngejelasin materi auditing tentang apa ya? Nah, di kesempatan kali ini aku mau berbagi ilmu auditing tentang audit berbasis risiko. Nah, pasti pada bingung nih. Loh, emang audit ada risikonya ya? Nah, untuk penjelasannya kita simak yang satu ini. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Jadi dalam audit berbasis risiko ini terdapat acuan utama yang digunakan dalam pembahasan keseluruhan audit berbasis risiko, yaitu dalam ISA 200. Nah, ISA itu apa sih? Jadi ISA itu adalah International Standard on Auditing, yaitu standar audit yang diadopsi oleh Indonesia sejak 1 Januari tahun 2013. Nah, dalam ISA 200 ini terdapat beberapa pokok bahasan. Nah, beberapa pokok bahasannya itu adalah yang pertama dalam ISA 200 alinea 3, yaitu tentang tujuan audit. Tujuan audit di sini adalah mengangkat tingkat kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dituju terhadap laporan keuangan itu. Nah, tujuan ini dapat tercapai dengan memberikan opini auditor mengenai apakah laporan keuangan yang disusun dalam segala hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian bahasan yang selanjutnya yaitu dalam ISA 200 alinea 5, yaitu tentang asuransi yang layak. Nah, dalam opini auditor, ISA mewajibkan auditor memperoleh asuransi yang layak.
Apakah laporan keuangan yang disusun secara keseluruhan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan ataupun kecurangan? Nah, pokok bahasan selanjutnya yaitu terdapat dalam ISA 200 alinea A34, yaitu tentang risiko terjadi pada dua tingkat. Nah, tingkat yang pertama yaitu pada tingkat keseluruhan laporan keuangan, tingkat kedua yaitu pada tingkat asersi untuk jenis transaksi, saldo akun dan juga pengungkapan. Lalu pokok bahasan terakhir yaitu dalam ISA 200 alinea A45, yaitu tentang risiko audit tidak bisa dikurangi menjadi nol. Nah, auditor di sini tidak bisa mengurangi risiko audit yang ada menjadi nol ataupun risiko tersebut hilang sepenuhnya. Maka dari itu tadi aku ngomong auditor hanya mendapatkan asuransi yang layak, tidak mendapat asuransi yang benar-benar mutlak terhadap kesalahan dan juga kecurangan yang terjadi. Lalu pokok bahasan berikutnya yaitu dalam ISA 200 alinea A40, yaitu tentang memisahkan ataupun tidak risiko bawaan dan juga risiko pengendalian. Jadi pada umumnya ISA dalam hal ini risiko bawaan dan juga risiko pengendalian tidak dilakukan secara terpisah, lebih dalam kepenilaian gabungan tentang risiko salah saji yang material. Dalam hal ini kedua risiko ini selalu digabung, namun kedua risiko ini juga dapat dipisahkan sesuai dengan teknik dan juga metodologi yang dilakukan. Nah, mulai pembahasan ke risiko audit itu sendiri. Nah, risiko audit ini adalah risiko memberikan opini yang tidak tepat terhadap laporan keuangan yang disalahsajikan secara material. Tujuan audit ini yaitu menekan risiko yang ada dalam audit ke dalam tingkat yang dapat diterima oleh auditor. Sebelum membahas bagaimana sih caranya menekan risiko audit ke dalam tingkat yang dapat diterima oleh auditor, risiko audit itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu inherent risk atau risiko bawaan, yang kedua yaitu control risk atau risiko pengendalian, yang ketiga yaitu detection risk atau risiko pendeteksian. Nah, untuk risiko yang ke-1 dan kedua yaitu inherent risk dan juga control risk ini mempunyai sifat laporan keuangan mungkin berpotensi mengandung salah saji yang material. Kemudian sumbernya bisa berasal dari tujuan atau operasi entitas dan juga rancangan atau implementasi pengendalian internal yang dibuat oleh manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu detection risk. Ini mempunyai sifat auditor mungkin gagal dalam mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Nah, sumbernya bisa berasal dari sifat dan juga luasnya prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Nah, terus gimana sih caranya menekan risiko audit ke dalam tingkat yang dapat diterima oleh auditor? Yaitu ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menilai risiko salah saji material. Nah, dalam hal ini auditor harus melakukan penilaian risiko atau risk assessment untuk menentukan risiko salah saji dalam laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu dengan menekan risiko pendeteksian. Dalam hal ini auditor merancang dan juga melaksanakan prosedur audit yang tepat sebagai tanggapan risiko yang telah dinilainya dalam tahap pertama tadi.
Nah, dari tadi perasaan ngomong salah saji material mulu, tapi salah saji material itu seperti apa sih? Jadi, salah saji material itu terjadi jika secara layak dapat diharapkan akan mempengaruhi keputusan ekonomis pemakai laporan keuangan. Nah, salah saji ini bisa berupa apa aja? Jadi, salah saji ini bisa terjadi secara sendiri maupun bersama-sama. Jadi misalnya ketika dalam laporan keuangan itu terdapat pabrik dengan nilai 10 miliar. Namun sebenarnya pabrik itu tidak dibangun maupun dibeli. Jadi pabrik di situ ialah salah saji material yang ada dalam laporan keuangan itu. Kemudian salah saji juga bisa berupa salah saji yang tidak dikoreksi. Nah, misalnya ini terdapat auditor yang menemukan salah saji material dalam suatu laporan keuangan bagian pembukuan dan mengkomunikasikannya kepada kepala bagian pembukuan. Namun kepala bagian pembukuan tidak mau untuk mengkoreksi salah saji tersebut. Kemudian salah saji juga bisa berupa pengungkapan yang menyesatkan ataupun pengungkapan yang tidak dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, salah saji material itu juga bisa berupa kesalahan ataupun kecurangan. Setelah itu kita membahas komponen risiko audit. Nah, komponennya itu apa aja? Jadi komponen risiko audit itu juga ada 3 tadi, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan juga risiko pendeteksian. Nah, komponen risiko audit yang pertama yaitu risiko bawaan atau inherent risk. Ini terjadi ketika ada kerentaan pada suatu asersi terhadap salah saji yang mungkin material dan tidak memperhitungkan pengendalian terkait. Nah, jadi inherent risk atau risiko bawaan ini tadi bisa meliputi peristiwa atau kejadian yang menyebabkan salah saji material terhadap laporan keuangan. Nah, sumber dari risiko ini sendiri itu dari tujuan entitas, sifat operasi ataupun industri maupun lingkungan peraturan entitas di mana entitas tersebut beroperasi. Komponen risiko audit yang kedua yaitu control risk atau risiko pengendalian. Nah, dalam risiko pengendalian ini suatu salah saji pada asersi bisa terjadi dan juga tidak tercegah ataupun tidak terdeteksi dan tidak dikoreksi pada waktunya oleh pengendalian internal suatu entitas. Nah, dalam kontrol risk ini maka suatu entitas akhirnya menilai risiko yang ada, kemudian merancang dan juga mengimplementasikan pengendalian untuk menekan risk exposure sampai dengan tingkat yang dapat diterima. Lalu pengendalian ini bisa bersifat pervasif dan juga spesifik. Bersifat pervasif di sini misalnya sikap manajemen terhadap pengendalian, kemudian komitmen untuk menggunakan tenaga yang lebih kompeten dan juga mencegah fraud atau kecurangan. Lalu yang bersifat spesifik atau khas ditujukan pada saat transaksi sejak awal atau penyiapan transaksi, kemudian pengelolaan, lalu sampai yang akhir yaitu pencatatan. Komponen risiko audit yang ketiga atau yang terakhir ini yaitu detection risk atau risiko pendeteksian. Jadi risiko ini terjadi ketika auditor telah melaksanakan prosedur untuk menekan risiko yang ada ke dalam tingkat yang dapat diterima, namun tidak bisa mencegah salah saji yang tertera dalam laporan keuangan.
Dalam hal ini, auditor menilai salah saji material melalui inherent risk dan juga control risk pada tingkat laporan keuangan dan juga asersi, dengan tujuan untuk menekan risiko yang ada ke dalam tingkat yang dapat diterima. Namun dalam hal ini juga bisa menimbulkan risiko pendeteksian apabila memilih prosedur audit yang tidak tepat, kemudian salah menerapkan prosedur audit yang ada, ataupun salah menafsirkan hasil dari prosedur audit itu. Nah, terus gimana cara melaksanakan audit berbasis risiko ini tadi? Jadi untuk melaksanakan pendekatan audit berbasis risiko dapat dilakukan dengan 3 tahap. Nah, tahap pertama yaitu risk assessment atau penilaian risiko. Tahap kedua yaitu risk response atau menanggapi risiko. Tahap terakhir yaitu reporting atau pelaporan. Nah, pertanyaan apa aja yang biasanya diajukan dalam ketiga tahap ini? Nah, tahap pertama yaitu risk assessment. Pertanyaan yang biasanya diajukan yaitu peristiwa apa yang terjadi, apakah peristiwa tersebut berpotensi mengakibatkan salah saji yang material terhadap laporan keuangan. Nah, dalam tahap kedua yaitu risk response. Pertanyaan yang biasanya diajukan yaitu apakah peristiwa yang diidentifikasi pada tahap pertama tadi memang benar-benar terjadi dan apakah memang benar-benar mengakibatkan salah saji material terhadap laporan keuangan. Kemudian dalam tahap terakhir yaitu reporting atau pelaporan, pertanyaan yang biasanya diajukan yaitu opini audit apa yang tepat untuk laporan keuangan tersebut. Nah, dalam tahap pertama audit berbasis risiko ini yaitu risk assessment atau penilaian risiko, terdapat beberapa langkah keharusan yang harus dilakukan dalam tahap ini, yaitu yang pertama selalu libatkan auditor senior. Nah, dalam hal ini keterlibatan auditor senior sangatlah penting untuk memastikan perencanaan audit yang ada dan juga untuk memanfaatkan pengalaman mereka yang otomatis dalam hal ini lebih banyak daripada auditor junior. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu tetap menjaga skeptisisme. Nah, dalam hal ini memang tidak boleh meragukan kejujuran dan juga integritas dari manajemen dan juga TCWG. Namun auditor tidak langsung dibebaskan begitu saja. Namun auditor harus tetap memberikan sikap skeptisisme atau kewaspadaan profesional terhadap bukti yang ada. Jadi istilahnya auditor tidak langsung puas dengan bukti audit yang didapatkannya. Langkah selanjutnya dalam tahap ini yaitu rencanakan auditnya. Nah, dalam merencanakan audit ini maka diperlukan adanya strategi yang terfokus pada pengumpulan bukti pada hal-hal yang kritikal untuk terjadinya salah saji material. Kemudian langkah selanjutnya yaitu lakukan diskusi dengan tim audit dan juga komunikasi berkelanjutan. Diskusi dan juga komunikasi ini sangat penting untuk merumuskan permasalahan audit yang ada dan ataupun kemungkinan atau indikasi kecurangan yang bisa terjadi. Langkah berikutnya pada tahap ini yaitu fokus dalam mengidentifikasi risiko. Langkah ini merupakan langkah yang terpenting dalam penilaian risiko. Kenapa? Karena jika faktor risiko bisnis tidak diidentifikasi oleh auditor, maka risiko tidak dapat dinilai dan juga tidak dapat didokumentasikan. Alhasil, tanggapan risiko tidak dapat dirancang. Oleh karena itu, sukses atau tidaknya audit tergantung
pada prosedur audit yang dilakukan. Oleh karena itu, prosedur audit harus dilakukan oleh staf yang tepat. Langkah penting lainnya dalam penilaian risiko ini yaitu mengevaluasi tanggapan manajemen secara keseluruhan. Kemudian langkah terakhir yang ada dalam penilaian risiko ini yaitu menggunakan kearifan profesional atau professional judgment yang dilakukan oleh auditor. Pada tahap kedua audit berbasis risiko ini terdapat tahap risk response atau menanggapi risiko. Dalam tahap ini, auditor harus menilai risiko bawaan dan juga risiko pengendalian pada tingkat laporan keuangan dan pada tingkat asersi. Dalam tahap ini, auditor juga harus mengembangkan prosedur audit aktif responsif, yakni prosedur audit yang menanggapi risiko yang dinilai pada tahap sebelumnya. Tanggapan menyeluruh atas risiko yang dinilai untuk risiko salah saji yang material pada tingkat laporan keuangan. Nah, pada tanggapan ini bisa meliputi penugasan dan survei staf yang tepat, perlunya skeptisisme profesional, kemudian luasnya bukti tambahan untuk memperkuat penjelasan dan juga representasi manajemen serta mempertimbangkan jenis prosedur audit yang dipakai. Tahap terakhir dalam audit berbasis risiko yaitu reporting atau pelaporan. Nah, dalam tahap ini maka terdapat penilaian bukti audit yang diperlukan dan menentukan apakah bukti audit yang sudah ditemukan itu sudah cukup dan tepat untuk menekan risiko audit ke dalam tingkat yang dapat diterima. Maka dari itu dalam tahap ini sangat penting untuk menentukan satu, setiap perubahan tingkat risiko yang dinilai. Dua, apakah kesimpulan yang ditarik dari pekerjaan audit sudah tepat. Tiga, apakah ada situasi mencurigakan yang dialami. Empat, risiko tambahan yang atau risiko yang belum diidentifikasi sebelumnya sudah dinilai dengan tepat. Nah, setelah semua prosedur audit sudah dilaksanakan, dari kesimpulan yang tercapai, maka temuan yang ada dilaporkan kepada manajemen dan juga TCWG. Kemudian opini audit harus dirumuskan dan untuk redaksi dalam laporan auditor harus segera dibuat. Dalam hal ini audit berbasis risiko merupakan pendekatan yang memang sangat penting untuk dijalankan untuk semua entitas. Oleh karena itu, untuk memudahkan, aku ada satu contoh kasus tentang audit berbasis risiko yang dari permasalahannya apa hingga ke pembahasan tentang audit berbasis risikonya terhadap permasalahan tersebut. Untuk contoh kasusnya, kita lihat yang satu ini. Nah, untuk contoh kasus audit berbasis risiko kali ini, aku mengibaratkan PT ABC terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, kecurangan ini sangat menyesatkan bagi para pemakai laporan keuangan, yaitu dalam hal ini investor dan juga stakeholder lainnya. Dalam hal ini diduga dalam PT ABC memanipulasi data keuangan dalam laporan keuangan, yang pada laporan keuangan di situ tertulis bahwa PT ABC memperoleh keuntungan sebesar 7 miliar, padahal setelah diteliti dan juga dikaji lebih rinci, PT ABC malah memiliki kerugian sebesar 22,2 miliar. Nah, kenapa terjadi perbedaan seperti itu? Maka
PT ABC dan juga komisaris melakukan proses pengauditan ulang. Jadi diaudit kembali tentang laporan keuangan itu, sehingga laporan keuangan menjadi transparan dan juga secara fakta yang ada. Setelah melalui tahap risk assessment atau penilaian risiko, ditemukan bukti-bukti audit berupa 1. Kewajiban pajak pertambahan nilai atau PPN PT ABC senilai 8 miliar rupiah dalam laporan keuangan PT ABC ditulis sebagai piutang. Kemudian bukti kedua yaitu PT ABC memiliki penurunan nilai persediaan suku cadang dan juga perlengkapan sejumlah 18 miliar. Namun dalam hal ini di laporan keuangan tidak tercatat. Kemudian bukti audit selanjutnya yaitu adalah bantuan dari pemerintah yang belum jelas bagaimana statusnya, namun dalam laporan keuangan PT ABC khususnya dalam neraca dianggap sebagai hutang. Kemudian atas temuan-temuan atau bukti-bukti yang ditemukan dalam laporan keuangan PT ABC, maka pada tahap kedua yaitu menanggapi risiko, ternyata memang ketiga bukti tersebut benar adanya dan memang terjadi. Jadi ketiga bukti tersebut menandakan bahwa adanya kelalaian dari pihak auditor, karena memang sebenarnya pihak auditor yang sebelumnya mengaudit laporan keuangan ini sebelum diaudit ulang, seharusnya auditor harus benar-benar independen dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini risiko terbesar bagi auditor adalah gagal menemukan bukti-bukti yang memang sebenarnya ada atau memang terjadi, namun auditor tidak dapat menemukan itu. Maka dari itu untuk tahap terakhir dari audit berbasis risiko yaitu tentang reporting atau pelaporan, dilakukan pelaporan oleh auditor bahwa memang ada kecurangan-kecurangan yang ada dalam laporan keuangan PT ABC, dan kemudian laporan auditor yang benar-benar independen harus dibuat dengan apa adanya dan juga transparan, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa disesatkan dalam hal ini, yaitu stakeholder dan juga investor. Nah, itu tadi contoh kasus dari audit berbasis risiko. Karena tadi penjelasan materi juga udah, contoh kasus sekarang juga udah selesai. Nah, untuk video ini aku akhiri ya teman-teman. Nanti kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.